Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sahabat Kang Asep Hidayat semua dimanapun berada. Baik, kali ini kembali Kang Asep akan bercerita yang tentunya masih dalam cerita misteri kisah nyata. Kisah ini Kang Asep dapatkan dari narasumber sahabat Kang Asep dari Papua ya. Nama tokoh dalam kisah ini sebenarnya, namun nama daerah Kang Asep samarkan. Ya, demi kebaikan bersama. Di bagian awal, narasumber sebagai aku ya, yaitu kakak George atau Josh. Langsung saja kita ke bagian ceritanya. Namun seperti biasa, yuk kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan inilah selengkapnya. Namaku George atau Joyce. Aku berasal dari daerah Burung Cendrawasih atau yang dikenal Provinsi Papua. Aku akan bercerita kisah hidup saudara laki-lakiku yang kini telah tiada, yang bernama George Buce karena kebiadaban manusia kecil. Semoga kakak bahagia di surganya ya. Kakak George Buce atau biasa keluarga memanggilnya dengan panggilan kakak Bu, adalah seorang pria yang memiliki karakter keras. Keras dalam artian memiliki pendirian atau prinsip sendiri yang tidak bisa diubah karena pengaruh siapapun. Namun demikian, ia sangat peduli dan sayang terhadap keluarga. Contohnya, ia sangat sayang kepadaku. Walau tak jarang terjadi selisih paham di antara kami berdua. Kakak Bu memiliki postur tubuh kekar, tinggi 175 cm, berkulit putih, beda dengan aku yang berkulit sedikit gelap, ya seperti kebanyakan khas orang Papua. Lanjut cerita, selain memiliki postur tinggi tegap serta berkulit putih, ia pun memiliki jambang serta tangan berbulu lebat. Kalau zaman sekarang, biasa orang menyebutnya dengan istilah maco. Itulah yang dimiliki pada fisiknya kakak Bu. Tahun 1993, kakak Buce praktek sekolah pelayaran di sebuah kapal laut. Sedang aku baru kelas 3 SMP. Sebelum berangkat praktek di kapal, sempat kakak Bu berkata ketika aku mengantarkannya ke pelabuhan bahwa setelah tamat sekolah di pelayaran ia akan menikah. Mendengar ucapannya, aku sangat terkejut karena setelah ia tamat sekolah pelayaran nanti tentunya usianya masih terlalu muda untuk menikah. Demikian pikirku. Namun saat itu aku tidak berkomentar. Aku hanya tersenyum saja mendengar niatnya. Tahun 1995, kakak Bu tamat dari sekolah pelayaran. Benar saja, ia pulang ke rumah bersama seorang gadis cantik. Ia berbicara kepada papa dan mama bahwa ia hendak menikah. Tentu saja hal itu membuat papa dan mama terkejut, bahkan menentangnya. Namun, seperti yang telah aku ceritakan di awal, jika kakak Bu memiliki sifat yang keras, ia tetap teguh dengan pendiriannya, walau sekeras apapun tentangan dari keluarga. Akhirnya keluarga pun mengalah dan merestui pernikahannya. Pernikahan mereka pun dilangsungkan dengan sederhana dan diberkati di sebuah gereja di daerah kami. Singkat cerita, beberapa bulan berlalu. Dari pernikahan itu mereka berdua dikaruniai seorang bayi laki-laki yang sehat. Lengkap sudah kebahagiaan di antara mereka, kami sekeluarga tentunya turut berbahagia pula.
Setelah beberapa minggu putra mereka lahir, tiba-tiba saja mereka mendapat kabar dari kampung istrinya, yaitu kakak Sarifah di daerah MU, bahwa orang tua Kak Sarifah tengah sakit keras dan meminta mereka untuk pulang ke kampungnya. Tentunya hal itu sedikit membuat kakak Bu bingung, karena saat itu kakak Bu masih susah. Pekerjaannya saja masih serabutan, hanya cukup untuk makan saja. Maklumlah, yang namanya pernikahan baru seumur jagung dan di usia muda. Tentunya untuk pulang kampung membutuhkan biaya yang lumayan. Akhirnya kesepakatan mereka berdua, istri serta anaknya yang masih bayi itu pulang ke MU terlebih dahulu, dan kakak Bu berjanji akan segera menyusul setelah ia mendapatkan uang. Sepeninggalan istri dan anaknya ke kampung, kakak Bu semakin semangat bekerja mencari uang. Sebenarnya orang tua kami sudah menawarkan pinjaman dana untuknya, bahkan akan memberinya uang. Namun, ya kakak Bu memang keras, ia tidak menerimanya. Ia selalu ingin semua hasil jerih payah sendiri. Beberapa minggu kemudian, kakak Bu berpamitan kepada papa dan mama bahwa ia akan berangkat menyusul istrinya. "Pa, Ma, Bu besok pagi berangkat menyusul istri, mohon doanya ya." Demikian ucapnya. "Iya Bu, tapi hati-hati ya nak, karena perasaan mama kok gak enak Bu," jawab mama kepadanya, yang merasa jika mama akhir-akhir ini ada perasaan khawatir terhadap kakak Bu yang akan berangkat menyusul anak dan istrinya itu. Entahlah apa yang mama khawatirkan saat itu. Yang pastinya naluri sang ibu tentunya sangat kuat terhadap anak-anaknya. "Iya Ma, Bu akan baik-baik saja kok Ma. Bukan cuma sebentar saja di sana," jawab kakak Bu berusaha meyakinkan mama agar tidak terlalu mengkhawatirkan. Keesokan hari, pagi-pagi sekali kakak Bu berangkat dengan menggunakan kapal. Bahkan pagi itu mama ikut serta mengantarkannya ke pelabuhan. Aku lihat saat itu mama meneteskan air mata ketika melepas kepergian kakak Bu. "Sudahlah Ma, jangan menangis. Kakak Bu tidak akan lama di sana. Lagian kakak Bu pergi hanya untuk melihat anak dan istrinya." Demikian ucapku berusaha menghiburnya, seraya aku peluk bahu mama. "Iya Jos, mama tahu, tapi entahlah, hati mama kok merasa sedih. Mama merasa akan terjadi sesuatu yang tidak baik kepadanya," ucap mama kepadaku sembari mengusap bening air mata di pipinya. "Shh, Mama jangan berpikir seperti itu. Doakan saja supaya kakak Bu baik-baik saja di sana," sambung aku lagi kepada mama. Akhirnya mama dapat sedikit tenang, lalu kami pulang ke rumah. Setibanya di kampung halaman istrinya, kakak Bu dengan senang hati dapat bertemu dengan istri dan anak tersayang, juga keluarga besar dari istrinya. Namun semua itu tidak berlangsung lama. Setelah 2 hari di sana, keluarga dari istrinya berkumpul di ruang keluarga rumah mertuanya itu dan berbicara kepada kakak Bu. "Bu, keluarga besar kami akan melangsungkan acara pernikahan kalian lagi di sini. Dan tentunya kami ingin dengan cara adat serta kepercayaan kami." Demikian perwakilan keluarga istri kakak Bu mengawali obrolan. Tentu saja mendengar hal itu membuat kakak Bu terkejut. Lalu kakak Bu menjawabnya, "Maaf Pak, sepertinya Bu tidak bisa karena kami sudah menikah di sana dengan cara
dan keyakinan kami. Apalagi Bu harus mengikuti keyakinan yang bukan keyakinan Bu. Bu mohon maaf, tidak bisa. Demikian ucap kakak Bu menolak dengan halus. Mendengar penolakan kakak Bu, seketika membuat keluarga besar itu berang. Saat itu kakak Bu hanya diam, tidak ada yang bisa ia lakukan. Mendapat sikap dan ucapan keras dari keluarga besar itu hingga akhirnya ia tak sadarkan diri. Mungkin karena shock akibat tekanan mental yang ia terima. Namun sebelum ia tak sadarkan diri, sempat mendengar istrinya berbicara dengan berteriak histeris. "Kalian tega memperlakukan suamiku tidak baik seperti ini. Aku menikah dengannya dengan cara keyakinannya atas hatiku sendiri. Tidak ada paksaan, aku mencintainya." Demikian ucap istrinya yang sempat kakak Bu dengar. Beberapa jam kemudian, kakak Bu siuman dari pingsannya. Di saat itu ia merasa bingung tengah di mana berada. Perlahan ia bangkit dan duduk. Ia sapukan pandangan ke segala arah. Ternyata saat itu tengah berada di sebuah kamar. Namun ia sendiri tidak tahu itu kamar siapa. Di tengah rasa bingung, tiba-tiba saja, ceklek, pintu kamar itu terbuka. Lalu seorang wanita muda masuk ke dalam kamar. Wanita itu menutup kembali pintu kamar dan menguncinya. Kemudian wanita muda itu mendekati kakak Bu dan duduk berhadapan dengan kakak Bu. Lalu ia berkata dengan pelan, "Bu, kakak tahu kamu bingung dan sedih dengan semua ini. Jika kamu ingin selamat, sebaiknya malam ini kamu pergilah kembali ke kampungmu. Selamatkan dirimu, karena aku melihat dan mendengar dari pembicaraan keluargaku. Jika kamu menolak, maka keluarga kami tidak segan-segan akan menyakitimu. Jadi sebaiknya pergilah. Jangan pikirkan anak istrimu, kelak mereka akan mencarimu." Demikian ucap wanita itu yang ternyata ia salah satu saudara dari istrinya. Saat itu Bu hanya diam. Ia berpikir keras. Ia dihadapkan pada suatu pilihan yang berat. Keputusan apa yang harus ia ambil. Namun berkali-kali saudara dari istrinya itu memberi semangat agar ia meninggalkan kampung itu segera demi keselamatannya. Akhirnya dengan berat hati serta rasa sedih karena ia harus berpisah dengan anak dan istrinya yang ia cintai, Bu mengikuti saran dari wanita itu, yakni secara diam-diam keluar dari rumah itu untuk kembali ke kampungnya di Papua. Untuk pergi dari rumah itu tentunya bukan hal yang mudah. Apalagi ibu baru pertama kali datang ke daerah tersebut. Sudah dapat dipastikan ia tidak tahu ke arah mana yang akan dituju. Beruntung wanita muda yakni keluarga istrinya sekaligus membantu pelariannya dengan menggunakan sepeda motor diantar ke pelabuhan pada malam hari. Singkat cerita, Bu tiba di pelabuhan. Namun sial, beberapa menit berlalu, satu-satunya kapal menuju ke Papua sudah berangkat. Artinya Bu harus menunggu beberapa hari lagi karena jadwal kapal ke Papua pada saat itu hanya 2 kali dalam seminggu. Tentu saja hal itu kembali membuat Bu bingung. Waktu 3 hari dalam pelarian tentunya waktu yang lama. Wanita muda atau keluarga istrinya yang membantu pelariannya itu menitipkan Bu di rumah keluarganya yang berada di area pelabuhan tersebut. "Bu, untuk sementara kamu tinggal di rumah ini ya, menjelang jadwal kapal ke Papua datang. Dalam waktu 3 hari ini kamu jangan keluar rumah ya, takutnya keluargaku melihatmu dan itu akan membahayakan dirimu."
Demikian ucapnya, lalu ia pergi meninggalkan Bu. Sebelum wanita itu pergi, Bu berucap banyak terima kasih karena sudah berjuang untuk menyelamatkannya. 3 hari kemudian, jadwal kapal pun datang. Akhirnya kakak Bu berangkat untuk kembali ke Papua dengan segala kesedihan yang ia rasakan. Bagaimana tidak, ia harus meninggalkan istri dan anak yang sangat ia sayangi. Sekeras apapun hati kakak Bu, tetaplah ia manusia biasa, tak luput dari rasa sedih, walau air mata sangatlah mahal baginya untuk keluar dari kedua mata. Kakak Bu tiba di rumah, ia tidak langsung menceritakan apa yang telah ia alami. Kakak Bu banyak diam ketika papa dan mama bertanya, namun terlihat jelas dari raut wajahnya jika saat itu ia tengah merasakan hal yang begitu menyakitkan dalam hidupnya. Beberapa bulan kemudian, kakak Bu mengikuti pelatihan dari BLK. Dengan penuh semangat ia mengikuti pelatihan di bidang otomotif selama beberapa bulan. Kakak Bu memang orangnya cerdas sehingga dari pelatihan tersebut ia meraih prestasi terbaik. Dengan demikian dari pihak BLK ia mendapatkan bantuan modal untuk buka usaha, perbengkelan atau mengikuti pelatihan lanjutan ke Jepang. Saat itu yang dipilih oleh kakak Bu yaitu melanjutkan pelatihan ke Jepang selama 6 bulan. Demikian pula hasil dari Jepang, kakak Bu meraih yang terbaik pula. Ia kembali ke Papua dan puji Tuhan, pihak BLK memberi bantuan modal untuk membuka usaha perbengkelan. Dengan bekal ilmu serta modal dari BLK, akhirnya kakak Bu membuka bengkel di sebuah kota kecil di Papua. Puji Tuhan pula, secara perlahan, tapi pasti usahanya terus berkembang. Namun demikian segala usaha tidaklah selalu berjalan dengan mulus. Ada saja rintangan dan hambatannya. Dengan berkembangnya usaha yang ia jalani membuat beberapa rekan sesama bidang usahanya merasa iri. Sehingga sering terjadi hal yang aneh pada kakak Bu, mulai dari gangguan nyata hingga kejadian di luar nalar. Suatu hari ketika kakak Bu tengah bekerja di bengkelnya, tiba-tiba saja ia mengeluh kepalanya sakit yang teramat sangat. Hingga sempat ia terjatuh. Beberapa hari kemudian, sakit kepala yang ia derita pun sembuh. Namun hal lain terjadi, yaitu di beberapa bagian kulit pada tubuhnya terlihat lebam, membiru, dan beberapa hari kemudian berubah seperti layaknya penyakit kulit. Kakak Bu selalu berpikir positif. Apa yang ia derita selalu dianggap hal yang biasa. Jika ia sakit tentunya ia pergi ke dokter untuk berobat. Hari demi hari, bulan berganti bulan, terus berlalu, demikian pula dengan tahun, sebagaimana mestinya. Suatu hari, kakak Bu bertemu dengan seorang gadis cantik. Tak membutuhkan waktu lama untuk perkenalan bahkan penyesuaian. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Karena dengan istri pertamanya hingga saat itu tidak ada kejelasan. Dari pernikahan keduanya itu, kakak Bu tidak langsung mendapatkan buah hati yang ia idamkan. Namun setelah berjalan pernikahannya ke 2 tahun, akhirnya mereka kembali berbahagia karena putri cantik lahir di antara mereka. Singkat cerita, di usia putri cantiknya menginjak usia 6 bulan, sepertinya kesehatan kakak Bu terlihat semakin memburuk. Penyakit kulit yang ia derita semakin parah. Kakak Bu sangat sedih dengan apa yang ia alami. Namun ia tetap semangat karena sang istri dengan setia selalu berada di sampingnya.
Tahun 2002, aku, George, adik kandungnya kakak Bu, yang berprofesi sebagai anggota polisi, tengah bertugas di Papua Barat. Suatu sore aku tengah berjalan santai bersama istriku di sebuah pasar. Tiba-tiba saja aku dikejutkan oleh seseorang yang melintas dengan cepat di hadapanku. Yang membuat aku terkejut, yakni seseorang itu adalah orang yang sangat aku kenal dalam hidupku. Namun saat itu aku berpikir tidak mungkin dia berada di sini. Seseorang itu tiada lain kakak Bu. Dek, barusan aku melihat saudara laki-lakiku ada di sini, ucapku kepada istriku. Tentu saja saat itu istriku terkejut mendengar ucapanku dan berkata, "Ah, masa iya kakak? Tidak mungkin toh dia di sini?" Demikian ucap istriku. "Kakak tidak salah lihat dek, itu kakak Bu," sambungku lagi meyakinkannya. Lalu aku arahkan pandangan mataku ke seseorang yang aku yakini itu adalah kakak Bu. Aku lihat sosok itu berjalan menuju ke pelabuhan. Aku penasaran. Dengan cepat aku melangkah mengikuti sosok itu ke pelabuhan. Hingga aku benar-benar di ujung pelabuhan. Namun sosok itu tidak terlihat lagi olehku di mana keberadaannya. Di pelabuhan itu aku termenung merasa ada sesuatu yang tidak masuk akal. Tidak mungkin menghilang atau dia bisa pergi karena tidak ada jalan lain untuk keluar dari pelabuhan ini. Demikian pikirku. Di pelabuhan itu aku berpikir kemana gerangan sosok itu yang aku yakini dialah kakak Bu. Tapi mengapa kakak Bu tiba-tiba ada di sini? Dan kenapa pula tiba-tiba ia menghilang? Pikirku berkecamuk sembari duduk di pinggiran pelabuhan itu. Pandangan mataku menatap ke dasar air laut yang jernih serta terang karena terkena bias sinar lampu yang sudah menyala di pelabuhan itu. Di saat itulah, entah itu hanya halusinasiku atau apa, dari pantulan sinar lampu pada air laut itu, aku seperti melihat siluet seseorang yang tengah berjalan menghampiriku. Semakin dekat, semakin jelas. Ya, benar itu kakak Bu. "Kakak, ayo kita pulang. Hari sudah maghrib." Tiba-tiba saja seseorang menepuk pundakku dengan pelan. Seketika aku palingkan pandanganku dan ternyata itu istriku sudah berdiri di belakang dan menepuk pundakku. Sedikit terkejut mendapat tepukan dari istriku, lalu kembali pandangan mataku ke arah di mana sebelumnya aku melihat kakak Bu. Dan di saat itu aku tidak lagi melihatnya. Akhirnya aku dan istriku pulang ke rumah karena hari sudah mulai malam. Setibanya di rumah, anak pertamaku yang masih bayi terlihat gelisah. Ia terus menangis. Secara bergantian aku dan istriku menimangnya agar anak kami tenang. Tak lama kemudian anak kami pun tertidur. Entah karena lelah, akhirnya aku dan istriku pun tertidur pulas. Entah sudah berapa lama kami tertidur, hingga tiba-tiba saja seseorang berusaha membangunkanku. "Kakak, bangun kak." Ya, itu istriku yang membangunkanku dengan menepuk-nepuk betis. Saat itu aku terbangun, namun malas rasanya untuk membuka kedua mata. Dengan kedua mata masih terpejam aku menjawab dan bertanya, "Ada apa membangunkanku?" "Ya, ada apa dek?" jawabku sedikit kesal. "Kakak, aku barusan bermimpi.
ada laki-laki datang bersama anak kecil. Ia tersenyum dan melambaikan tangan kepadaku. Demikian ucap istriku. Ya, ciri-cirinya laki-laki itu seperti apa? Tanyaku lagi kepada istriku. Lalu istriku bercerita lagi. Badannya tinggi, kulitnya agak putih, dagunya panjang, berjambang serta tangannya berbulu lebat. Demikian ucap istriku menyebutkan ciri-cirinya. Mendengar ucapan istriku, seketika aku terkejut dan aku buka kedua mataku sembari menyebut namanya. Kakak Bu, itu kakak Bude. Demikian ucapku setengah berteriak kepadanya. Melihat sikapku tentu saja istriku ikut terkejut dan bingung. Karena memang istriku belum pernah bertemu dengan kakak Bu. Setelah terbangun dari baringku, aku duduk sembari berpikir ada apa sebenarnya. Mulai dari sore tadi aku melihat seperti kakak Bu. Bahkan baru saja istriku bermimpi melihatnya pula. Di saat aku tengah berpikir, tiba-tiba saja terdengar ponselku berdering. Dengan malas aku beranjak berdiri dan melangkah mengambil ponsel yang aku letakkan di atas meja. Aku lihat di layar ponsel sebuah nama, yaitu kakak perempuanku yang bernama Sonya Sam yang menelepon. Panggilan telepon itu pun aku angkat. Halo kakak, selamat malam. Demikian sapaku kepadanya. Namun saat itu yang aku dengar bukan jawaban salam dari kakak perempuanku di sana, melainkan suara tangisnya. Walau belum tahu ada apa gerangan, namun aku yakin pasti ada sesuatu yang tidak baik terjadi di sana. Lalu aku kembali bertanya dengan sedikit panik. Ada apa? Kenapa kok menangis? Demikian tanyaku. Jos, kakak Bu telah tiada. Demikian jawabnya singkat. Lalu telepon terputus. Bagai disambar petir di siang hari, begitu telak menghantam jiwaku. Seketika aku merasa terkejut, bahkan aku berteriak dan menangis saat itu juga. Lama sudah tidak berjumpa dan tiba-tiba mendapat kabar ia telah tiada. Sahabat Kang Asep semua tentunya dapat merasakan bagaimana perasaan kakak Jo saat itu. Keesokan paginya, istriku menghadap ke kantor di mana aku bertugas. Karena saat itu selain jiwaku tengah terguncang, aku juga harus melapor di mana saat itu tengah melaksanakan PAM di sebuah perusahaan di Fakfak. Istriku menghadap ke kantor tentunya untuk meminta izin. Bahkan kami akan berangkat ke Jayapura karena keluarga meninggal dunia. Setelah segala persiapan selesai, termasuk segala izin dari kantor, akhirnya aku bersama anak dan istri berangkat ke Jayapura. Dan itu memakan waktu selama 3 hari 3 malam, baru tiba di sana. Tentunya aku tidak sempat bertemu dengan kakak Bu, walau hanya dengan jenazahnya. Setibanya aku di rumah orang tua, benar saja jenazah kakak Bu telah dikebumikan. Hancur rasanya hatiku, tapi ya semua sudah menjadi kehendaknya. Melihat kondisiku yang sangat terpukul atas kematian kakak Bu, Papa merasa tak tega. Lalu ia mendekatiku yang saat itu tengah duduk sendiri sembari terus memandang sebuah bingkai foto. Yang tengah aku pandangi memang fotonya kakak Bu. Lalu Papa berkata kepadaku, Jos, kamu ingin bertemu sama Bu ya? Demikian ucapnya kepadaku yang saat itu aku hanya terdiam karena aku tidak mengerti apa yang Papa ucapkan. Bagaimana bisa bertemu? Karena kakak Bu sudah meninggal, bahkan telah dikebumikan. Maksudnya bagaimana Pak?
Jos tak mengerti. Demikian jawabku kepada beliau. Bagaimana kisah selanjutnya? Dengan cara apa Papa mempertemukan Jos dengan kakak Bu? Ikuti terus kisah selanjutnya di Misteri Kematian Kakak Buce bagian akhir atau tamat. Dukung terus channel Kang Asep Hidayat Official agar terus berkembang. Dan Kang Asep akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.